Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Mahmudi Saputra dengan NIM S1R02310049 dari kelas 5D Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan proses pemodelan benda nyata berupa bola rugby dan donat menggunakan GeoGebra. Pemodelan ini dilakukan dengan pendekatan luasan putaran kurva sehingga diperoleh bangun ruang 3 dimensi yang secara matematis mempresentasikan bentuk asli dari benda tersebut. Pada bagian awal, saya akan memodelkan bola rugby yang dimodelkan sebagai elipsoida. Selanjutnya, saya akan memodelkan donat yang dalam matematika dikenal sebagai torus. Sebagai contoh bangun ruang hasil luasan putaran sebuah lingkaran terhadap sumbu putar. Baik, untuk benda pertama yang saya modelkan di sini itu ada bola rugby. Jadi bola rugby memiliki bentuk lonjong yang secara matematis dapat dimodelkan sebagai elipsoida, yaitu bangun ruang yang diperoleh dari luasan putaran elips terhadap sumbu X. Nah, bola rugby yang saya modelkan ini memiliki panjang 28 cm dan lebar 18 cm. Nah, langkah pertama yang kita lakukan di GeoGebra yaitu menentukan parameter ukuran. Nah, langkah pertama ini saya memasukkan parameter ukuran bola rugby ke dalam GeoGebra, yaitu di sini A-nya itu sama dengan 14, kemudian B-nya itu sama dengan 9, di mana nilai A ini menyatakan setengah panjang bola rugby dan nilai B menyatakan setengah lebarnya. Nah, kemudian langkah yang kedua di sini itu membentuk elips sebagai kurva dasar. Nah, selanjutnya ini saya memasukkan persamaan elips, di mana persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, pada tahap ini warna elipsnya itu dimatikan karena elips hanya digunakan sebagai kurva bantu. Jadi warnanya nanti bisa dimatikan ya. Terus selanjutnya itu langkah ketiga yaitu menentukan bidang datar. Nah, di sini itu saya memasukkan persamaan Z sama dengan 0. Persamaan ini menyatakan bidang datar tempat elips benda dan warnanya juga dimatikan saja. Kemudian langkah keempat itu membuat segmen perpotongan elips dan bidang. Nah, di sini saya membuat segmen perpotongan antara elips dan bidang, di mana bidangnya itu Z sama dengan 0 yang sebelumnya dimasukkan. Dengan perintahnya itu segmen perpotongan F, EQ1 atau equation 1. Nah, hasil segmen perpotongan ini berupa kurva elips yang saya biarkan saja tampil warnanya atau kurvanya itu dibiarkan tampil, dan kurva ini diberi nama C ya dari GeoGebra-nya. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah kelima, perpotongan kurva elips dengan sumbu Y. Nah, dari kurva elips C, saya membuat perpotongan antara sumbu Y dan kurva elips dengan perintah perpotongan sumbu Y, C, 1. Dari perpotongan ini kita peroleh titik dengan koordinatnya itu di 0,9,0. Nah, titik ini menunjukkan bahwa jarak maksimum elips terhadap sumbu X adalah 9 satuan, sesuai dengan nilai B yang sebelumnya kita masukkan. Nah, langkah selanjutnya itu langkah ke-6, yaitu menentukan bidang tegak. Berdasarkan titik hasil perpotongan yang sebelumnya, kita kemudian masukkan persamaan X sama dengan 0, karena sebelumnya di koordinat sebelumnya yang kita dapatkan itu X-nya itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini menyatakan bidang tegak yang melalui sumbu Y dan Z, dan warnanya bisa dimatikan ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah ketujuh, yaitu membentuk lingkaran awal luasan putaran. Nah, karena titik sebelumnya itu kita peroleh Y-nya sama dengan 9, maka kita masukkan ke persamaan bolanya. Jadinya di persamaan bolanya itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0
kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Berhubung X0 dan Z0-nya itu sama dengan 0 sebelumnya kita dapatkan, sehingga persamaan yang kita masukkan itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Persamaan ini mempresentasikan lingkaran hasil luasan putaran elips dengan jari-jari 9 satuan dan warnanya bisa dimatikan ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah ke-8, yaitu memilih titik pada kurva elips. Jadi di sini kita bisa memilih titik pada kurva elipsnya itu, bebas saja di mana saja memilih titiknya. Nah, di sini saya itu memilih salah satu titik pada kurva elipsnya itu, yaitu pada titik 2,72. Kemudian pada sumbu Y-nya itu berada pada titik min 8,83. Kemudian pada sumbu Z-nya itu 0. Nah, titik ini digunakan untuk menentukan luasan putaran pada posisi tertentu. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah 9, yaitu menentukan jarak terhadap sumbu putar. Nah, dari titik yang sebelumnya yang kita pilih titik pada kurva elips itu, kita masukkan persamaan X sama dengan 2,72 yang sebelumnya kita dapat X-nya itu dari titiknya. Nah, persamaan ini bisa dimatikan saja warnanya karena hanya digunakan sebagai pembatas posisi. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah 10, membentuk lingkaran luasan putaran. Nah, di sini kita masukkan saja ke persamaan X dan Y yang telah kita dapatkan sebelumnya dari hasil memilih titik pada kurva perpotongan sebelumnya. Sehingga kita dapatkan persamaannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 2,72 kuadrat ditambah min 8,83 kuadrat. Nah, persamaan ini menyatakan lingkaran hasil luasan putaran pada posisi tersebut dan warnanya bisa dimatikan ya. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah 11, yaitu segmen perpotongan lingkaran. Nah, di sini saya membuat segmen perpotongan dari dua persamaan sebelumnya dengan perintah segmen perpotongan EQ 4, EQ 5. Segmen ini saya biarkan tampil untuk memperjelas proses pembentukan bangun ruangnya. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah ke-12, yaitu menentukan persamaan elipsoida. Nah, setelah seluruh konsep luasan putaran terbentuk, di sini saya memasukkan persamaan elipsoida, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini merupakan persamaan akhir yang mempresentasikan bola rugby secara matematis dan warnanya bisa dimatikan ya. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah 13, yaitu menentukan sudut putar. Selanjutnya saya masukkan parameter sudut. Alfanya itu sama dengan 180 derajat. Parameter ini saya buat dalam bentuk slider dengan nilai maksimum 180 derajat. Sebenarnya tidak wajib juga sih harus untuk membuatnya jadi slider. Bebas saja tergantung teman-teman mau buat jadi slider atau tidak. Ini hanya untuk menunjukkan bentuk dari bola rugby-nya saja. Oke. Selanjutnya yaitu langkah 14, yaitu membentuk permukaan putar. Nah, di terakhir ini saya membentuk permukaan putar dengan perintah permukaan C, alfa, sumbu X. Dari proses ini terbentuk bangun ruang elipsoida yang mempresentasikan bola rugby dengan panjang 28 cm dan lebarnya 18 cm. Nah, dengan demikian bola rugby dapat dimodelkan sebagai elipsoida melalui proses luasan putaran elips menggunakan GeoGebra. Selanjutnya saya akan tampilkan gambar dari bola rugby-nya ya di GeoGebra yang menunjukkan panjangnya itu 28 satuan dan lebarnya itu 18 satuan di GeoGebra. Baik,
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan benda kedua yang saya modelkan. Jadi benda kedua yang saya modelkan di sini adalah donat yang dalam matematika dikenal dengan nama torus. Donat yang saya pilih di sini memiliki tinggi keseluruhan sebesar 10 cm dan diameter penampang lingkaran sebesar 4 cm. Ukuran ini diketahui terlebih dahulu berdasarkan benda nyata yang dipilih dan digunakan sebagai dasar dalam pemodelan matematis. Donat memiliki bentuk cincin yang berlubang di bagian tengah yang secara matematis dapat dimodelkan sebagai bangun ruang hasil luasan putaran sebuah lingkaran terhadap suatu sumbu yang tidak memotong lingkaran tersebut. Dalam hal ini sumbu X. Nah, kita langsung saja ke GeoGebra-nya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan di GeoGebra yaitu menentukan bidang datar. Nah, pada langkah pertama ini saya memasukkan persamaan Z sama dengan 0. Persamaan ini menyatakan bidang datar tempat kurva lingkaran pembentuk donat berada. Nah, pada langkah ini tampilan grafiknya itu bisa dimatikan saja karena bidang ini hanya digunakan sebagai acuan. Baik, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, yaitu menentukan parameter lingkaran. Nah, di sini saya telah menentukan parameter lingkaran yang akan diputar, yaitu B-nya sama dengan 3, kemudian R-nya itu sama dengan 2, di mana nilai B di sini menyatakan jarak pusat lingkaran ke sumbu X, sedangkan nilai R menyatakan jari-jari lingkaran. Nilai-nilai ini dipilih agar sesuai dengan ukuran donat yang telah diketahui sebelumnya. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Di mana langkah ketiga di sini yaitu membentuk lingkaran sebagai kurva dasar. Nah, di sini saya memasukkan persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, lingkaran ini terletak pada bidang dengan Z sama dengan 0 dan berfungsi sebagai kurva dasar pembentuk donat. Untuk di langkah ini tampilan grafik bisa dimatikan juga. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, yaitu membuat segmen perpotongan lingkaran dan bidang. Nah, di sini saya membuat segmen perpotongan antara lingkaran dan bidang dengan Z sama dengan 0. Dengan perintahnya itu segmen perpotongan F, X1. Nah, hasil segmen perpotongan ini berupa kurva lingkaran yang saya biarkan saja tampil, dan kurva tersebut saya beri nama C. Nah, kurva inilah yang nantinya akan kita putar. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, yaitu memilih titik pada lingkaran. Nah, di sini kita bisa memilih satu titik pada segmen perpotongan yang sebelumnya kita buat. Nah, di sini saya memilih titik pada koordinat 2,3,0. Nah, titik ini berada pada lingkaran dan digunakan untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu putarnya. Lanjut saja ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-6, yaitu menentukan bidang tegak. Nah, berdasarkan titik yang dipilih sebelumnya, di sini saya masukkan lagi persamaan X sama dengan 2, karena sebelumnya kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 2. Nah, persamaan ini menyatakan bidang tegak yang melalui titik tersebut dan tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, untuk pada langkah ini tampilan grafiknya itu bisa dimatikan saja ya. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketujuh, di mana langkah ketujuh ini itu membentuk lingkaran luasan putaran. Nah, di sini saya memasukkan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Untuk 2 dan 3 di sini itu didapatkan dari sebelumnya, dari pemilihan titik yang saya lakukan sebelumnya. Jadi nilai 2 dan 3 ini didapat dari langkah sebelumnya. Nah, persamaan ini menyatakan lingkaran hasil luasan putaran dan jari-jari yang diperoleh dari titik ke sumbu putar. Pada langkah ini tampilan grafik dapat dimatikan saja karena hanya digunakan sebagai bantuan. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-8, di mana langkah ke-8 itu membuat segmen perpotongan lingkaran. Nah, di sini saya membuat segmen perpotongan antara
bidang dengan X sama dengan 2 dan persamaan lingkaran luasan putaran dengan perintah segmen perpotongan EQ2, EQ3. Nah, segmen ini saya biarkan saja tampil untuk memperjelas konsep luasan putarannya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-9, di mana di langkah 9 ini yaitu menentukan sudut putarnya. Nah, di sini saya masukkan untuk sudut putarnya itu alfa sama dengan 360 derajat. Nah, nilai sudut ini menunjukkan bahwa kurva akan diputar satu putaran penuh terhadap sumbu X. Oke, kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu langkah ke-10, yaitu membentuk permukaan putar atau torusnya. Nah, terakhir ini saya membentuk permukaan putar dengan perintah permukaan C, alfa, sumbu X. Nah, dari proses ini terbentuk bangun ruang torus atau donat secara utuh. Nah, berdasarkan langkah-langkah tersebut dapat disimpulkan bahwa donat atau torus merupakan bangun ruang yang diperoleh dari luasan putaran sebuah lingkaran terhadap sumbu X dengan jarak pusat lingkaran ke sumbu putar lebih besar daripada jari-jari lingkarannya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan gambar dari donatnya di GeoGebra untuk lebih jelasnya lagi. Berdasarkan pemodelan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa benda nyata di sekitar kita dapat dipresentasikan dalam bentuk model matematis, khususnya melalui konsep luasan putaran. Bola rugby dapat dimodelkan sebagai elipsoida, yaitu bangun ruang yang diperoleh dari hasil rotasi suatu elips terhadap sumbu tertentu, sehingga menghasilkan permukaan tertutup yang menyerupai bentuk asli bola rugby. Sementara itu, donat dapat dimodelkan sebagai torus, yaitu bangun ruang yang terbentuk dari luasan putaran sebuah lingkaran terhadap sumbu putar yang tidak memotong lingkaran tersebut. Torus merupakan bangun ruang putar yang berbeda dari elipsoida, paraboloida, maupun hiperbola karena memiliki lubang di bagian tengahnya. Melalui penggunaan GeoGebra, proses pemodelan ini dapat divisualisasikan secara jelas, mulai dari pembentukan kurva dasar, penentuan parameter, hingga terbentuknya bangun ruang 3 dimensi secara utuh. Dengan demikian, GeoGebra menjadi salah satu media yang efektif dalam membantu memahami keterkaitan antara konsep geometri analitik, luasan putaran, dan visualisasi bangun ruang 3 dimensi. Dengan demikian penjelasan mengenai pemodelan bola rugby dan donat menggunakan GeoGebra yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan konsep luasan putaran dalam pemodelan benda nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.